Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafri Jaldari dari kelas 1B D3 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas sebuah materi mata kuliah kewarganegaraan, yaitu perkawinan berbeda kewarganegaraan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, saya akan menjelaskan macam-macam asas kewarganegaraan terlebih dahulu. Asas kewarganegaraan ada 4, yaitu asas soli, asas berdasarkan kelahiran, asas ius sanguinis berdasarkan keturunan, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ius soli merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Negara yang menganut asas ini adalah negara Amerika Serikat, Belize, Brazil, Kanada, Kuba, dan lain-lain. Yang kedua adalah ius sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan dari negara tempat mereka dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara Indonesia sendiri, Filipina, Spanyol, Jepang, Belanda, Inggris, dan Cina. Yang ketiga adalah kewarganegaraan ganda tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang terakhir, yang keempat adalah kewarganegaraan ganda terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lalu, bagaimana dengan orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau anak yang memiliki kewarganegaraan ganda? Nah, pada tahun 2002 silam, tepatnya pada bulan Januari tanggal 5, Pak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia resmi menandatangani peraturan pemerintah terkait mengatur cara mendapatkan kewarganegaraan anak hasil pernikahan campuran WNI dan WNA. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang diubah atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo karena pada saat ini masih banyak dijumpai anak-anak hasil perkawinan campuran. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan ini diharapkan bisa meminimalisir kewarganegaraan ganda yang ada di Indonesia. Dan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda diberikan waktu sampai usia mereka menjadi 15 tahun untuk menentukan kewarganegaraan mereka. Hukum kewarganegaraan anak yang berbeda atau memiliki kewarganegaraan ganda sebenarnya sudah dibahas oleh KPAI pada tahun 2015 silam, yang berisikan perkawinan campuran telah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia, sudah seharusnya pelindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara negara Indonesia dengan negara lain mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dalam hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan. Apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dan dalam sistem hukum Indonesia, Profesor Sudargo Gautama menyatakan kecenderungannya pada sistem hukum dari ayah dari kesatuan hukum dalam keluarga.
bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepenuhnya mengenai kekuasaan tertentu oleh orang tua terhadap anak mereka, atau disebut dengan Autorrechtliche Macht, tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Kecenderungan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum memiliki tujuan yang baik, yaitu bertujuan dalam keluarga. Namun, dalam hal berkewarganegaraan, ibu berbeda dari ayah. Lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut, maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih di bawah umur. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul. Namun, secara garis besar, undang-undang baru yang memperbolehkan dui kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama mengenal prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja. Yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah. Tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang berkewarganegaraan asing. Dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya undang-undang ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberikan pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila dapat ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun, tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Dengan demikian, anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau wali dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan berbeda, sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayah. Namun, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi sekaligus. Bila dikaji, dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah. Misalnya, dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak bertentangan, maka tidak ada masalah. Namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain? Lalu, pengaturan status perseorang anak itu akan mengikuti kaidah negara yang lama, yang mana? Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain? Sebagai contoh, dalam hal perkawinan menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materi dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah, maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat material harus mengikuti hukum Indonesia, sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut menghendaki menikahi pamannya sendiri, hubungan darah garis lurus ke atas, berdasarkan syarat material hukum Indonesia, hal tersebut dilarang pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun berdasarkan hukum dari segi negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan. Lalu ketentuan yang mana yang harus diikuti? Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas, yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya nagari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Asas ius soli, asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Dan selain sisi dari kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan, hukum, dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak dapat dipecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas, problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap dua. Bahkan dapat muncul multipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari dua kewarganegaraan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.